satuan. Oke, yang hadir pada pagi hari ini hadir cukup benar. Oke, saya absen dulu. Silakan kamu mempersiapkan segala sesuatunya untuk belajar pada pagi ini. Genap. Alvin Wipralita. Andy. Chelsea. Itu. Happy Manager. Happy. Paris. Ivan Kamtin. Kakak Faroku. Nurina. Rizky Adiana. Sabrina kita. Tri Cahyati. Julia. Oke. Silakan dibuka buku panduannya, buku paket, semuanya. Ya. Kemudian selain di buku, di grup WA saya juga sudah mengirimkan panduan tugas belajar. Pertamanya kita menyelesaikan tugas pada kegiatan belajar 8 dan 9. Di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang mengubah gambar flora fauna menjadi ragam hias. Kemudian di panduan belajar yang ke-8 itu mengubah gambar flora fauna yang terkait dengan gambar alam bawah, yaitu gambar ikan. Kemudian untuk BDR yang ke-9 kita mencoba untuk mengubah gambar flora fauna untuk gambar burung ya, gambar burung. Kemudian tugas terakhir kemarin kita sudah bicarakan dengan yang nomor ganjil. Yang terakhir ini ada tugas mengkreasikan kegiatan BDR 8 dan 9. Jadi kamu bisa mengubah gambar ikan, mau nambah dengan motif ikan lagi, atau mengubah gambar ikan itu dengan motif yang kamu punya, motif kamu sendiri. Setelah kamu mendapat
yang ada di panduan itu, kemudian kamu bisa menambahkan motif sendiri. Kemudian yang kedua, bisa juga mengubah gambar ikan, kemudian menggabungkannya dengan gambar burung, dan atau kamu menambahkan motif sendiri yang merupakan gabungan antara gambar ikan dan burung. Kemudian yang alternatif ketiga, kamu bisa mengubah gambar burung dengan gambar burung, kemudian menambahkan motif kreasimu sendiri untuk ditambahkan ke dalam gambar burung, sehingga nanti akan menjadi gambar hias gugar yang merupakan menjadi hasil kreasimu sendiri. Jadi kamu tidak sekedar mencontoh gambar yang sudah ada yang saya pandu di panduan PBN, tapi kamu bisa mengubah itu dengan kreasimu sendiri. Karena nanti akan diterapkan pada kain, pada dan yang lain. Jadi ini ya, ini hasil dari kegiatan belajar pada PDR 8 yang merupakan gambar memodifikasi atau mengubah gambar ikan. Sebetulnya tidak ada ikan yang seperti ini, juga tidak ada. Tapi karena kegiatan kita adalah mengubah gambar menjadi ragam hias, akhirnya menjadi ikan yang hias seperti ini. Seperti halnya ketika kamu mau tampil mau menari misalnya, mau menari di panggung, sangat tidak mungkin kalau kamu mau pentas di panggung lantas kamu berpakaian seperti biasa atau berpakaian seperti apa adanya pada pakaian sehari-hari yang dipakai, mungkin kurang menarik ya. Jadi ketika kamu mau tampil di panggung, tentu kamu menggunakan properti yang tidak dipakai pada kegiatan sehari-hari. Misalkan yang tadinya tidak di make up, kamu ambil yang di make up. Yang tadinya tidak pakai campur, akhirnya kamu pakai campur. Yang tadinya pakaiannya kaos atau yang lain, akhirnya kamu menggunakan properti tari seperti halnya tari pada umumnya, sehingga tampilnya lebih berhias. Karena memang materi kita adalah mengubah gambar supaya berhias untuk menjadi ragam ya. Jadi kamu bisa mengubah gambar ini dengan menggunakan kreasimu sendiri, ditambahin maksudnya ya, ditambah-tambahin. Misalkan kamu mau mengembangkan seperti apa, ditambahin. Kemudian nanti penerapannya di kain, kalau misalkan mau diubah, penerapan kain nanti di semester kedua. Maka ketika mau diterapkan di kain ini, kamu balik kemudian digambari lagi di sini. Tapi digambari tidak full, tidak apa-apa, hanya outline-nya saja yang digambar, pewarnaannya tidak usah digambar, dibaliknya sini. Kemudian nanti selain langkah seperti ini, kamu bisa juga menggunakan mika atau plastik, kemudian dicap atau diblang, dan nanti dipulakan di kain. Dipulakan di kain, misalnya diplekin kain, misalkan kainnya mau ini tak ambari ini. Kamu mau membuat ragam hias dari tengah, misalkan di tengah diambil, diprodukin dulu di kain, akhirnya kan
dia transparan, kemudian kamu di black utawa diulang atau dikelowong kalau dibatik ya, sampai selesai outline-nya saja, tidak warnanya juga, hanya outline-nya saja, gambar-gambar outline-nya saja, garis kuat. Nah, setelah selesai ini dibalik ke sini. Nah, misalkan dari tengah garis ini, kemudian diblat lagi sampai selesai, sehingga nanti ada gambar ikan ini, ikan yang menghadap ke sini dengan ikan yang sehingga nanti jadinya menghadap hadapan. Kalau mau lagi misalkan bisa lagi di belakang yang sore ini, kemudian juga di atasnya, dan seterusnya hingga air mau tadi penuh dengan ragam hias. Dapat dipakai ini pojok ini, pojok ini, pojok sana dan seterusnya. Ya, menjadi motif ragamnya. Kemudian yang kedua, ini hasil dari BDR 9 gambar burung. Hasil dari BDR 9 ini bisa kamu kombinasikan dengan gambar burung atau gambar ikan. Misalkan tadi ikannya berhadapan-hadapan, kemudian burungnya ada di bawahnya sini atau ada di atasnya sini. Tuh, jadi yang kedua. Kemudian yang ketiga, bisa juga kamu hanya gambar burung saja yang dimodifikasikan, dikreasikan seperti halnya gambar ikan tadi. Nah, juga nanti setelah semua gambar itu diaplikasikan, maka akan menjadi sebuah motif hias yang bisa diterapkan pada tekstil atau benda keras atau benda fungsional. Itu mungkin beberapa hal langkah-langkah kegiatan kita pada pembelajaran pagi hari ini. Maka sebelum kita melakukan kegiatan, kalau ada yang mau ditanyakan silakan singkat. Oke, silakan yang mau bertanya dulu sebelum kita memulai kegiatan untuk mempraktekkan bagaimana mengubah gambar flora fauna menjadi ragam hias. Oke, silakan Adiana, Kak Putri, ada yang mau disampaikan? Oke, bagaimana teknis pewarnaan pada gambar ragamnya? Oke, jadi untuk mewarnai gambar itu sebenarnya secara umum dalam semua jenis gambar itu hampir sama. Tapi yang perlu kamu pahami khusus untuk pembuatan ragam hias ini agak sedikit berbeda dengan mewarna gambar atau lukisan pada umumnya. Jadi dalam menggambar ragam hias ini teknis mewarna, khususnya kalau misalkan dalam gambar yang ini kan kamu sudah mencoba untuk menyelesaikan gambar ini. Kemudian ada beberapa yang harus kita apresiasi, kita perbaiki bagaimana teknis pewarna. Yang pertama yang harus kamu ketahui adalah dalam setiap gambar itu ada gambar utama, ada gambar tambahan atau sekunder, ada primer, ada sekunder, ada gambar depan, ada gambar belakang, terlebih kalau ada
pada hias. Gambar depan ini adalah gambar burung atau gambar ikan. Sementara gambar belakangnya itu bisa motif lain yang bisa mendukung gambar yang ada di depannya. Pak, apa nggak boleh misalkan hanya warna, tidak ada motif di belakangnya? Boleh, boleh saja. Tapi dalam gambar ragam hias itu biasanya dipakai atau digunakan motif sekunder atau motif penyerta, yang dimana motif penyerta itu merupakan backgroundnya dari gambar utamanya. Kemudian selanjutnya mewarnanya, gambar utama jangan sampai kalah dengan warna pada background atau gambar penyertanya atau ilustrasinya yang di belakangnya. Jadi pemeran utama harus lebih menonjol, gambar burungnya atau gambar ikannya harus lebih menonjol warnanya. Sementara untuk warna backgroundnya agak tipis-tipis begitu. Demikian pun sebaliknya, kalau misalkan gambar utamanya itu warnanya tidak begitu kuat, maka bisa kamu balik warna yang di belakangnya yang diperkuat. Tapi tidak berarti objek utama itu gambar yang ada di belakang, tidak. Karena gambar yang ada di belakang itu kadang bisa ada gambarnya, bisa juga tidak. Kemudian biasakan mewarna objek itu selalu belajar gelap terang, selalu belajar gelap terang. Walaupun teknis seperti itu tidak selalu diterapkan pada gambar selain pada hias. Jadi misalkan dari gelap ke terang, sehingga antara bidang gelap dan bidang terang itu nanti akan terjadi garis secara otomatis. Ada gambar seperti ini. Ini ada gambar yang ikan itu. Nah ini misalkan contohnya, ini antara silet ikan, itu ikan, misalkan dari gambar ikannya. Misalkan di sini ini ada silet ini ya. Misalkan mewarna bidang ini dengan yang ini. Kalau misalkan kita membedakan gelap terang, misalkan kita mau ngasir, ini kebetulan ngasir saya ngasir acak, kenapa? Apa itu namanya? Bidangnya lebar, tapi bagian ini saja. Untuk kegiatan praktek menggambar, mengubah gambar corak warna jadi ada ya. Nah, ini tidak kamu lanjut. Potretnya warnanya yang
misalkan warna-warna flat, warna flat ya flat, kalau warna gelap terang ya dibuat gelap terang. Ini kan juga bisa untuk gelap terang, ini juga ya bisa gelap terang. Ini kalau yang flat ya kata, yang bisa flat bisa apa itu namanya transparan. Menyampaikan hasil kegiatan gambarnya hari ini ke depan untuk disampaikan kepada teman-temannya, silakan. Baik anak-anak, itu salah satu contoh hasil gambar dari teman kamu. Ya, kalau tidak ada yang mau menanggapi, silakan. Kok semua gambarnya nanti bisa disempurnakan di rumah masing-masing. Kalau nanti sudah puas, sudah merasa puas, sudah tidak ada lagi yang mau ditambahkan pada gambar, maka bisa dikumpulkan minggu depan. Demikian kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Sekali lagi, ini merupakan tugas terakhir pada kegiatan semester ini, sehingga silakan dimaksimalkan. Ya, untuk kegiatan berikutnya kita Oke, sebelum saya tutup, kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu, silakan. Silakan. Kalau tidak ada, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Untuk kegiatan belajar pada pagi hari ini kita akhiri sampai di sini. Akhirnya kita tutup pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.